Tes, tes. 1, 2, 1, 2, tes. Tes. Tes, tes. Tes, tes, tes. Tes 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Shalom. Oras madihita saluhuna. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di minggu yang ke-16 setelah Trinitatis dengan topik minggu buat kita, hidup dalam didikan Tuhan. Dan pada hari ini kita juga bersyukur bahwa 7 orang daripada anak-anak jemaat kita akan menyaksikan iman dan 1 orang untuk menerima baptisan dewasa. Oleh sebab itu marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 561 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 188 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
kurang menengah, hanya saja di pada usia nur diana, pengon di mana lomaki, lapang uluhan dan dikit di mana sirohana, di togu au tunau tio, ai mata hamuluhan, di bandoton di kisio, di dalan hasonangan, sabam rohaku dotoko, salelengau di tanohon, bensangang di goaharku. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan buat kita di minggu ini, di minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 219 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja,
sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 184 ayat 1 dan ayat yang kedua. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ke-16 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita membacanya secara responsoria. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau."
Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 766 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nauli hodang hulu pahon dan pola magia rau dingonu koe ampe holondo dalam si boluson rodo hati uron sian langiti untuk sohu halu pahon audo manogihon audo mangon dihon hotung sohu halu pahon audo magugihon pos marohami padan nauli hodang hulu pahon idohu haposilas marohaki tondong nang dampak pangasahon olan Tuhan Yesus haporusaki hotung sohu halu pahon audo manogihon audo mangon dihon hotung sohu halu pahon audo manong dihon pos marohami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu 19 September tahun 2021 adalah sebagai berikut. Romawi 1 bagian umum 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, Manang Hasitulu Sadaun ni Debata, dengan topik hidup dalam didikan Tuhan. 2. Wajib mematuhi protokol kesehatan. 3. Pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. 4. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Mario Bintang Jeremia Simanjuntak pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021
lahir pada tanggal 16 Juni tahun 2012, tutup usia umur 9 tahun 3 bulan, putra dari Bapak Raymond Simanjuntak, Inang Rospita Boru Sinurat, dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 di Pemakaman Tamarunang, Kabupaten Maros. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5. Persembahan ke depan altar. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 19 September tahun 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. 2. Pada hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk STT dan sekolah pendeta. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 6. Menyaksikan iman. Hari ini Minggu tanggal 19 September tahun 2021, Gereja HKBP Makassar melaksanakan sakramen baptisan kudus dewasa kepada 1 orang putra dan ibadah peneguhan sidi kepada 7 orang putra-putri gerejanya yang telah menerima pelajaran katekisasi sidi selama tahun pelajaran 2020 sampai 2021, yaitu yang dibaptis. 1. Imade Dwiva Satya Nugraha, anak dari Bapak Iwayan Dinas, Ibu Niluh Nuraini, yang menerima peneguhan sidi, yaitu 1. Iren Renata Boru Simanjuntak, anak dari Amang Situa PBM Simanjuntak, Inang HL Boru Siregar, wilayah 5. 2. Krishna Holongha Naibaho, anak dari Amang RS Naibaho, Inang BM Boru Pasaribu, wilayah 6. 3. Mateo Nikolaus Oloan Aritonang, anak dari Amang BS Aritonang, Inang Situa SM Boru Siringo-ringo. 4. Mikel Karmain Boru Sibarani, anak dari Amang JS Sibarani, Inang H Boru Dolok Saribu, wilayah 5. 5. Putri Olivia Boru Sinurat, anak dari Amang J Sinurat, Inang P Boru Sirait, wilayah 5. 6. Sintong Fernandito Pakpahan, anak dari Inang Nyonya P Pakpahan C Boru Huta Barat, wilayah 5. 7. Trivena Dorbasa Boru Naibaho, anak dari Amang RS Naibaho, Inang BM Boru Pasaribu, wilayah 6. 7. Sakramen Baptisan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak. Kepada orang tua yang hendak membawa anaknya ke dalam baptisan kudus, agar mendaftar ke sekretariat gereja dengan membawa fotokopi akte kelahiran jika sudah ada. Bagi yang bukan anggota jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja asalnya. Tuhan Yesus memberkati semua keluarga. 8. Ibadah penghiburan. Pada hari ini Minggu 19 September tahun 2021, pukul 16 WITA atau jam 4 sore, gereja kita akan melaksanakan ibadah penghiburan kepada keluarga R. Simanjuntak, Inang R. Boru Sinurat. Alamat Jalan Insinyur Sutami, Perumahan Villa Mutiara, Klaster Lestari 2, nomor 3, masuk wilayah 3. Dihimbau kepada semua seksi kategorial untuk menghadirinya. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 9. Hatta Panorangion, Manang informasi dari Ketua Panitia Pesta Huria. Ketua Pesta Huria HKBP Makassar, Amang Situa J Pasaribu MPD MSI akan menyampaikan panorangion atau informasi kepada jemaat hal Pesta Huria HKBP Makassar. Panorangion atau informasi akan disampaikan setelah warta jemaat ini. Marilah kita mengikutinya dalam sukacita. 10. Gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 367-C04-3-2021 tanggal 9 Maret 2021,
hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan Warta Jemaat tertanggal 9 Mei tahun 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela. Diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia aeksa tetek nautik doi, molo saimanetek mangalatapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. 11. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 12. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Nyonya Insinyur M. Simatupang K. Boru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Parulian Boru Pasaribu. 4. Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. 5. Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Insinyur TMP Siahaan. 7. Nyonya Manurung Boru Sinurat. 8. Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. 9. Situa Per M. Sinaga. 10. Aha Manurung. 11. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 12. A. Siregar. 13. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 14. Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 15. S. Sitorus. 16. Nyonya Situa K. Gultom CH Boru Pardede. 17. Risna Boru Sitorus. 18. Nyonya JH Simanjuntak Situa TR Boru Tampu Bolon SH. 19. WAMB Huta Barat ST. 20. Situa D. Pangaribuan BIE. 21. Evi Elprida Boru Siregar. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-13, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai dengan 19 September tahun 2021, bagian A ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, ada 10 orang. Bagian B ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, ada 1 orang. Bagian C ulang tahun pernikahan, ada 2 keluarga. Yang ke-14, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 September tahun 2021. Bagian A ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa, ada 17 orang. Bagian B ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu, ada 1 orang. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-15, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 53,47%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. 16. Pertandingan yang akan dilaksanakan dalam rangka Pesta Huriah HKBP Makassar, yaitu 1. Bola voli antar wilayah dengan peserta 8 orang, dengan komposisi peserta 3 ama, 3 ina, dan 2 naposo. Pelaksanaannya Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 mulai jam 10 sampai dengan selesai. Peserta tidak bisa didominasi oleh naposo. 2. Bulu tangkis antar wilayah terdiri dari 2 tim, dengan peserta 2 orang per tim, ama, naposo, dan ina tambah naposo. Pelaksanaannya Minggu 3 Oktober 2021 dimulai setelah pulang ibadah. Ketiga, tortor Batak antar wilayah dengan peserta 4 orang,
Untuk musiknya ditentukan panitia. Pelaksanaannya Sabtu 9 Oktober tahun 2021. 4. Kreativitas alat musik non-elektrik atau akustik dengan tiga kombinasi alat musik dan membawakan 2 lagu, yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas. Pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 setelah kegiatan Tortor Batak. Yang kelima, masak nasi goreng antar wilayah dengan peserta 3 orang dari kaum bapak. Catatan 1, peralatan nasi, daging, telur dibawa masing-masing wilayah. 2, bumbu disediakan panitia. Pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 9 Oktober tahun 2021 mulai jam 10 pagi sampai dengan selesai. Yang keenam, CCA dari Unjul Lukas, CCB buku ND nomor 1 sampai 37 dilanjut 183 sampai 235 dan dilanjut 753 sampai 777. Antar wilayah dengan peserta 3 orang, Ama, Ina, dan Naposo. Pelaksanaannya hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 mulai jam 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Peserta tidak bisa didominasi oleh Naposo. Bagian Romawi kedua, bagian keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir pertanggal 18 September tahun 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam OYA grup wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Untuk saat ini, kami persilakan kepada Amang Ketua Pesta Huria Amang Situa J Pasaribu untuk memberikan informasi Manang Panorangion tentang Pesta Huria kita. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Napi narsangapan Amang Pendeta Resort Dohot Inang, Napi narsangapan Amang Pendeta Lubis Dohot Inang, Napi narsangapan Inang Diakones Dohot Amang, amanami inanami dongan parhalado ni huriata, suaksong ninang amanami inanami Naposo remaja ruas ni huria HKBP Makassar, natongon adong di bagas joroon, suak songoninang amanami inanami Naposo remaja na sedang mengikuti live streaming di tongan di bagas Taganub. Parhorasum dihita salhuna. Perjulo tapasahat hamuliaton nirohatta tutuhatta ala dilihat do hita itikion hahipason jalaboy hita madohoti acara perminggu di Bugasa Sadaryong. Di piga-piga minggu nasalpu kebetulan kami songon panitia Pesta Huria nunga dilantik. Alai kebetulan pada tiki kami dang boy dohot alani parsahiton. Pinuji matuhata satu tikion dilihat di kami hai pason. Swaksong ni hita saluhna arok dorohanami hita di Bogasan hai pason. Amanami nanami naking nunga tukta begitu tu titing ima taringot tu pelaksanaan ni Pesta Huria. Sidohonon nami ditikyon namang songon informasi manang panorangion ala ahita do huria, hita do ruas, berarti dari kita untuk kita oleh kita. Amanami nanami nani holongan songon yang naposobulung molosian hami panitia sabutullah makilala do jaka praktikianon. Terlumobi mai alani pengaruh pandemi COVID-19 na mangihut baru dope taulahon ima pesta pemberdayaan. Totu menyita tenaga waktu dohot akan asing di Parngulut Tasiganupare.
Alai dohonon nami maamanginang siya julon songon nahudok nakiningan ala hita do huriai hita do ruas totu perluan ni huriai manang gerejai adalah tanggung jawab kita bersama. Songon nang ditotuhon sian rapot huria bahwa sian pesta huria dianggarkan manang di totopema nabui dapat hita non songon operasional ni huria gudangna 200 juta rupiah. Mas balga manginang disiban na hudokon nakiningan baru do hita melaksanakan pesta pemberdayaan merdu menguse tu situasi seonari pandemi Covid-19 sia alai posdor hanami burju jalabasado ruas ni HKBP Makassar dan luasonna hurianai dang beroperasional. Memang melopinahiutihu nasalilingon alani pandemi dang boy total hita margareja di tongani garejaon. Molopinere pesaunari puji Tuhan ngaboy hita dohonon hira-hira 80%. Mudah-mudahan untuk minggu yang akan datang terlebih di pestata di tanggal 10 pitu Oktober naroon boy hita riasa luhuna. Naking ngatabige di warta ia taringot waka pertandingan. Ima na boy pertandingan na pinatupan ni panitia di Tikion jalason na memeriahkan melotung arong naking didokot disi pertandingan bulu tangkis, voli, dang boy didominasi naposo tohome ya manginang. Artina molo di polionan no boy matabay 2 ama, 2 ina, 2 naposo. Manang boy diroba, yang penting dalam satu tim itu dalam pelaksanaannya yang ketiga unsur ini ada. Namangihut songoninang bulu tangkis terdiri dari 2 kategori yaitu putra dan putri. Maksudnya putra di sini bisa ama dengan naposo tapi tidak bisa hanya naposo. Bisa ama dengan ama, bisa. Kemudian untuk putri bisa ina dengan ina atau ina dengan naposo. Jadi mungkin bisa kita lebih terperinci nanti di wilayah masing-masing barangkali melalui situa wilayah untuk penerapannya. Dan yang berikut Amanginang, dalam pencarian dana ini kami panitia telah melaksanakan beberapa kali bazar dan mungkin sampai hari ini masih terlaksana. Itu adalah sebagai upaya dan usaha daripada panitia, begitu juga dengan koordinator dana untuk mendapatkan dana dalam pesta kita nanti. Di samping itu juga panitia menjual masker dan seperangkat sanitizer. Itu sudah dijalankan di setiap wilayah. Amanginang, dohonon nami panitia sangat berusaha dan berupaya. Tetap saya garis bawahi dalam situasi pandemi sonari, kegiatan ekonomi berputarnya sangat lambat. Untuk itu kami mengadakan juga door prize dengan harga 300.000 per lembar. Mungkin ada pertanyaan dari Amanginang, kenapa mahal sekali? Seandainya yang 300 juta ini kita bagi dengan jumlah jemaat yang merasa jemaat, saya sampaikan bahwa yang masih tertulis namanya ada registernya berarti adalah ruas HKBP Makassar. Dan seandainya yang 300 juta ini kita bagi dengan 300 kakak, saya yakin bisa. Tapi inilah upaya daripada panitia, kita mengadakan door prize. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan keberatan dalam hal ini, karena itu biasa juga kita laksanakan di gereja kita. Dan kami pastikan pada tanggal 17 Oktober 2021 pada acara puncak tidak ada lelang. Dan yang selama ini kita takutkan tidak ada todong menodong. Kami harapkan semua kita tinggal di tempat dalam acara itu, kita nikmati acara yang ada.
Dan sebagai sumber dana yang lain adalah silua daripada setiap wilayah. Ketika nanti setiap wilayah menyampaikan siluanya, tentu mereka akan menortor. Diharapkan dari situ juga ada pemasukan dana. Kami mohon kepada kita semua untuk istilahnya mangolobi. Hira-hira songoni manginang nabui pasah atau nam di tikion las marohata song nahudok naking ala huria dohita ruas dohita totu hita ma na bertanggung jawab tu huriata. Saya di pasu-pasu tu hatta ma ulota di tanggal 10 itu saya tok toma di hita dilian pasu-pasu. Songon hatari na tua-tua ma dokot dek ni boru tu bain pihak di bingga pasu. Asima rohani di bata Jahoba luhu mahita dapota pasu-pasu. Mau lihat ya? Kita akan menyerahkan persembahan kita sambil kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 226. Aku
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus yang hadir di gereja pada saat ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita diangkat dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mungkin ada beberapa orang dari antara kita yang pernah mengikuti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Di sana ada Tri Panji yang selalu ditekankan dan didengung-dengungkan yang harus dimiliki seseorang atau yang harus dimiliki seorang mahasiswa Kristen. Yang pertama, tinggi iman. Yang kedua, tinggi ilmu. Yang ketiga, tinggi pengabdian. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ini sangat perlu untuk kita renungkan untuk semua orang Kristen. Bagi semua orang yang hidup dan yang bekerja pada saat ini, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengetahuan, termasuk juga secara khusus untuk anak-anak kami yang angkat sidi pada hari ini. Harus tinggi imannya, tinggi ilmunya, tinggi pengabdiannya. Karena orang yang tinggi imannya, dia akan selalu bergantung kepada Tuhan. Dia akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dalam segala programnya, dalam segala kerjanya. Dia tidak pernah mengandalkan pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri, tetapi selalu memohon kekuatan dari Tuhan, memohon berkat dari Tuhan di dalam hidupnya. Yang tinggi imannya bukan berarti tidak perlu belajar. Dia harus tetap belajar untuk memperluas wawasannya, untuk memperluas pengetahuannya, untuk memperluas pendidikannya. Ini panggilan seperti yang kita dengar dalam nats pada hari ini. Karena orang yang tinggi ilmunya tentu dia tidak akan bodoh. Orang yang tinggi imannya dan tinggi ilmunya, pasti dia akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tinggi ilmunya
tetapi dia tidak beriman, dia akan mungkin memanfaatkan ilmunya dan pengetahuannya untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan mungkin dia melakukan apa yang dia kehendaki di dalam kehidupannya sehari-hari yang mungkin bisa merugikan orang lain karena tidak didasari dari iman, tidak didasari dengan kasih sesuai dengan iman kepercayaan kita. Orang yang tinggi ilmunya dan tinggi imannya diingatkan untuk mau mengabdi, bekerja di dalam hidupnya. Itu yang diingatkan Rasul Yakobus. Orang yang beriman tapi tidak mau melakukannya di dalam hidupnya berarti imannya sudah mati. Yang berarti orang yang tinggi ilmunya, tinggi imannya disarankan dan ditugaskan untuk melakukan, untuk mempraktekkan imannya dan ilmunya di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, itu nanti bisa semakin kita renungkan, begitu berharganya ilmu, begitu berharganya iman, begitu berharganya pengabdian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali kepada nats dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai 15. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu luar biasa Salomo menuliskan pengkhotbah ini menjadi bahan pelajaran, menjadi bahan bagi setiap orang yang membaca bagaimana kita untuk hidup, bagaimana kita untuk berbuat, bagaimana kita untuk bersama dengan orang lain di dalam kehidupan kita. Dalam nats ini secara khusus dibandingkan seorang yang berhikmat dengan orang bodoh. Orang berhikmat tentu itu kita gambarkan sebagai orang yang tinggi imannya, tinggi ilmunya, dan tinggi pengabdiannya. Tetapi orang bodoh mungkin dia tinggi ilmunya tapi tidak ada imannya. Mungkin dia tinggi ilmunya, tinggi imannya, tapi tidak mau bekerja dan tidak mau melakukan apa yang dia imani. Tentu itu juga kebodohan. Mungkin juga dia mau melakukan sesuatu tanpa berangkat dari iman, tanpa berangkat dari pengetahuan, itu juga bisa tidak kita katakan kurang pas. Begitu luar biasa Salomo menggambarkan bagaimana seseorang untuk hidup sesuai dengan iman, ilmu, termasuk di dalam pengabdian. Dia menggambarkan dalam ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus membesar tenaga. Menggambarkan seseorang di dalam hidupnya tidak mau mengasah imannya, tidak mau mengasah ilmunya. Tentu itu akan membuat dia capek, membuat dia dengan tenaga untuk melakukan sesuatu di dalam hidup. Tetapi orang yang selalu mengasah imannya dan orang yang selalu mengasah pengetahuannya, itu akan mempermudah dia untuk melakukan tugas-tugas, melakukan tanggung jawabnya. Bahkan untuk bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya setiap keluarga, setiap orang Batak selalu berusaha untuk menyekolahkan anaknya dengan harapan, dengan tujuan anak yang tinggi pengetahuannya, anak yang mengasah pengetahuannya, tentu dia akan lebih mudah untuk bekerja
dia akan lebih mudah untuk membutuhi kehidupannya sehari-hari. Tetapi bukan hanya itu yang mau diajak, orang yang selalu mengasah pengetahuannya dan berangkat dengan iman yang tinggi, pasti dia melakukan yang terbaik juga kepada yang lain, kepada saudara-saudaranya. Karena pada kenyataan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang yang tinggi ilmunya, tetapi tidak berangkat dari iman di tengah-tengah keluarga. Dia tidak mau mengabdi kepada orang tuanya, dan dia tidak mau untuk saling tolong-menolong dengan saudara-saudaranya. Tetapi orang yang selalu berangkat dari iman dan mengasah ilmunya, pengetahuannya, mengasah dirinya, pasti akan berbuat yang terbaik kepada orang lain dan juga kepada dirinya sendiri. Dan yang kedua dari nats ini, kita diajak untuk selalu waspada di dalam kehidupan kita. Jangan mau dikalahkan iblis. Itu digambarkan dengan seorang tukang mantra. Dia akan dipagut ular karena terlambat dia memanfaatkan mantranya. Itu yang dikatakan dalam ayat 11. Itu menggambarkan di dalam kehidupan kita orang yang terlambat untuk mempertahankan, memakai kekuatan kita, yaitu firman Tuhan, iman kita di dalam kehidupan kita. Iblis akan cepat, bahkan iblis akan menang di dalam kehidupan kita, di dalam pola berpikir kita. Orang yang dikalahkan oleh iblis tentu hasilnya akan sesuai dengan konsepsi iblis. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Itu yang terjadi kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Karena mereka mendengarkan ular, justru itu membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mendengar iblis, itu membuat mereka saling menuduh satu sama lain, biarpun mereka suami istri. Tetapi orang yang selalu mengutamakan firman Tuhan, kekuatan kita di dalam kehidupan kita, itu akan memenangkan kita dan membawa kita untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui nats ini kita diajak bagaimana kita untuk menunjukkan diri kita seorang yang tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu akan lebih jelas dari cara komunikasi kita, pembicaraan kita. Salomo mengatakan, orang yang hanya mengandalkan ilmunya, intelektualnya, dia banyak berbicara, itu akan merepotkan dia sendiri, bahkan merepotkan orang lain. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu berangkat dari iman dan intelektualnya, dia akan menarik, bahkan dia akan menolong kepada orang lain atau kepada sesamanya. Berarti sangat berharga menjaga perkataan, sangat berharga menjaga bibir kita, sangat berharga menjaga lidah kita, sangat berharga menjaga ucapan-ucapan kita. Karena orang yang selalu tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, dia akan selalu berpikir dulu baru berkata.
Berpikir dulu baru berkata. Dan ini menjadi panggilan bagi kita. Karena perkataan memang luar biasa tajamnya. Bisa lebih tajam dari pedang. Bisa lebih kuat dari martil. Bahkan bisa lebih sakit dari penyakit-penyakit yang lain. Karena perkataan. Salomo mengingatkan bahwa yang selalu menjaga mulutnya, menjaga pembicaraannya, dialah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat yang selalu mendengar Tuhan di dalam hidupnya, orang yang selalu mendengar petunjuk-petunjuk Tuhan di dalam segala perkataannya, pasti akan menjadi berkat kepada orang lain. Itu yang mau ditunjukkan dari topik minggu pada hari ini. Hidup dalam didikan Tuhan. Hidup dalam didikan Tuhan. Kita diarahkan agar kita hidup di dalam didikan Tuhan. Selalu mendengar Tuhan di dalam segala program kita, pekerjaan kita, agar itu menjadi berkat bagi kita dan kepada orang lain. Karena orang yang mengandalkan hikmat dari Tuhan pasti akan membuahkan yang terbaik di dalam hidupnya dan akan bermanfaat kepada orang lain. Dan ini secara khusus panggilan untuk anak-anak kami yang sidi pada hari ini. Saudara masih dalam proses pendidikan SLTA, akan selalu berpacu untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi. Tentu itu kita harapkan untuk mempertinggi intelektualnya, pemahamannya, pengertiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi jangan tinggalkan iman. Sekarang saudara-saudara dipanggil pada saat ini, pada hari ini untuk menunjukkan iman kepercayaan. Bahwa saudara dinyatakan dewasa pada hari ini. Bukan hanya tergantung lagi kepada orang tua, bukan hanya tergantung kepada iman orang tua. Tetapi sekarang pada hari ini saudara berjanji bahwa saudara telah mengenal Allah Bapa kita, mengenal Allah Anak Yesus Kristus, mengenal Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ini nanti menjadi dasar kita untuk selalu mempercayai segala ajaran, didikan, firman Tuhan untuk mendorong kita mengandalkan iman di dalam kehidupan kita. Harus ada keseimbangan. Itu ingat, harus seimbang. Iman dengan ilmu. Harus seimbang. Iman, ilmu, dan juga pengabdian. Jangan mau terus bekerja, cari kerja, tapi belum siap untuk bekerja. Jangan mau di dalam kehidupan kita hanya mengandalkan ilmu, tapi lupa kita iman, sehingga lupa memohon petunjuk dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemanapun nanti saudara berangkat, itu luar biasa saya dengar kemarin waktu ujian lisan, ada berencana yang mau sekolah atau kuliah ke luar negeri. Ada yang berencana mau mengambil jurusan-jurusan tertentu. Ingat, jangan hanya ilmu, jangan hanya jurusan, tetapi ingat untuk selalu mengasah firman Tuhan. Memperkuat dan mempertebal iman kita. Di sana kita akan dikuatkan untuk mencari ilmu, untuk bekerja, untuk memenuhi segala kebutuhan kita di tengah-tengah dunia ini. Berangkatlah anak-anak kami sebagai orang dewasa yang tinggi imannya, tinggi ilmunya, dan tinggi pengabdiannya. Itulah orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat selalu belajar dan mau mendengar firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan hanya makan untuk tubuh kita, tetapi makanlah setiap hari renungan firman Tuhan untuk menguatkan kita, menguatkan iman kita untuk berjalan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang memanggil kami agar kami selalu belajar dan mengasah iman kepercayaan kami, dan juga untuk mencari ilmu pengetahuan dan mau bekerja menunjukkan iman kami, menunjukkan pengetahuan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah harapan kami dari anak-anak kami yang akan dibaptis pada hari ini dan yang angkat sidi pada hari ini, agar mereka selalu mengandalkan iman. Dari iman mereka berangkat juga untuk mempertinggi ilmunya, mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan iman pengetahuannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, agar mereka betul-betul sesuai dengan kesaksian mereka pada hari ini. Mereka telah dewasa, mengenal Engkau, dan hidup sesuai dengan firman. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk keluarga Amang Raymond Simanjuntak, Inang Borsinurat, karena mereka berduka cita karena meninggal anak yang mereka cintai. Tuhan menguatkan mereka, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, agar mereka merasakan dan meyakini bahwa kehidupan kekal itu yang akan kami miliki, termasuk juga anak kami yang telah meninggal dunia. Bapa di surga, juga kami berdoa untuk rencana pesta huria yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja, secara khusus di HKBP Makassar ini. Tuhan kiranya membukakan hati dan pikiran kami untuk mau berpartisipasi, mengucap syukur di tengah-tengah gereja untuk menopang acara pesta huria yang telah direncanakan di tengah-tengah gereja, yang sekaligus untuk mengumpulkan dana yang bisa kami pergunakan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Makassar ini. Kuatkan panitia dan berkati segala program dan rencana yang telah ditetapkan. Biar itu menjadi berkat di tengah-tengah gereja, berkat di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, kami juga berterima kasih atas umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah kami semakin merasakan bahwa berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan juga kami bermohon Tuhan kiranya menyembahkan berkat karunia-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berikan kesehatan, berikan keberhasilan, berikan apa yang mereka harapkan di dalam hidupnya, dan berikan kebahagiaan bagi keluarga yang berulang tahun. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang kami kasihi, yang sakit pada saat ini, di rumah dan di rumah sakit,
Inang Nyonya Simatupang boru Simanjuntak. Inang Nyonya Banjarnahor boru Manulang. Inang Parulian boru Sibarani. Inang Nyonya Sipayung boru Napitupulu. Hamang Sintua Dr. Andrus M. Sinaga. Hamang Siniur Tempe Siahan. Nyonya Manurung boru Sinurat. Inang Nyonya Situa D. Pangaribuan boru Tahayan. Hamang Situa PRM Sinaga. Amang Aha Manurung. Inang Nyonya Naibaho boru Pasaribu. Amang Asrigar. Nyonya Sitanggang boru Huta Barat. Nyonya Situmorang boru Sinaga. Amang Sitorus. Inang Nyonya Sintua Kagul Tom boru Pardede. Inang Risma boru Sitorus. Inang Nyonya JH Simanjuntak boru Tampu Bolon. Amang UMB Huta Barat. Amang Sintua D. Pangaribuan. Anak kami Evi Elfrida boru Siregar. Tuhan yang menjamah mereka. Tuhan yang menguatkan mereka. Tuhan yang memberkati segala obat dan proses yang mereka lalui demi kesembuhan mereka. Biarlah itu menjadi sumber berkat dan kesehatan untuk mereka masing-masing. Dan kami percaya Tuhan selalu menguatkan iman mereka. Dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kondisi apapun. Harapan kami dan doa kami dan permohonan kami, beri kesembuhan kepada mereka, beri ketabahan dan kekuatan kepada mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang menderita di dalam hidupnya. Menderita karena ekonomi, menderita karena tekanan-tekanan hidup, menderita karena pengalaman-pengalaman yang tidak baik di dalam hidupnya. Tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka, beri pengharapan baru kepada mereka, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu jaminan dari Tuhan bagi setiap orang yang percaya, orang yang setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkannya, sehingga mereka tidak putus asa di dalam kehidupannya. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Tuhan yang memberkati dan menguatkan di dalam menjalankan roda kepemerintahan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat dan ekonomi bangsa kami. Secara khusus dalam penanganan kesehatan, biarlah Tuhan yang campur tangan agar pandemi yang masih berkembang pada saat ini bisa berakhir dan kami di dalam keadaan sehat untuk melanjutkan hidup kami, melanjutkan pekerjaan kami, dan juga untuk melanjutkan kebersamaan kami. Tuhanlah senantiasa hadir di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, dan juga di dalam apa yang kami pikirkan. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 716 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun HKBP. Buat sinon tuna
Yesus tutup dengan pembina di sini. Dihamua kamanami nanami, nuai masuk mahita tu acara baptisan kudus untuk orang dewasa dan juga untuk peneguhan sidi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 145 ayat 2 dan kami undang saudara yang mau dibaptis untuk berdiri. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Allah, saudara telah menerima firman Allah yang telah diajarkan kepadamu. Karena itu hendaklah saudara mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah yang telah mengasihi engkau. Sebab saudara sudah mengetahui bahwa engkau tidak lagi binasa disebabkan oleh dosa-dosamu, jika engkau percaya akan penyelamatan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu pikirkanlah dengan baik. Apakah saudara mau meninggalkan semua dosa lalu berjalan sesuai dengan firman Allah pada hari-hari yang akan datang?
Dan jika saudara nanti dibaptiskan, itu adalah tanda perjanjian dengan Allah, bahwa Allah mau mengampuni segala dosamu dan memberi kekuatan bagimu melawan iblis dan dosa. Kemudian saudara menjadi pewaris dalam kehidupan yang selama-lamanya. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan telah melihat saudara kami yang akan menerima baptisan kudus pada saat ini. Engkau melihat ke dalam hatinya, apakah dia sungguh-sungguh atau hanya berpura-pura. Kasihani dan kuatkanlah dia, agar dapat melawan segala kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya Tuhan Yesus, ampunilah dosa saudara kami ini. Dengan darah-Mu yang kudus, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati mereka, agar dia sanggup hidup dalam iman yang benar selama hidup di dalam dunia ini, hingga memasuki kehidupan yang kekal. Amin. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Untuk itu saya mau menyelidiki imanmu di hadapan jemaat yang ada dan berkumpul di sini. Jawablah pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh. Pertama, apakah saudara mengaku bahwa saudara adalah orang berdosa sejak lahir, dan oleh karena pelanggaran-pelanggaranmu terhadap hukum Allah? Jawablah. 2. Apakah saudara menyesal atas dosa yang saudara perbuat selama ini? Jawablah. 3. Apakah saudara mau menjauhkan diri dari segala dosa dan perbuatan jahat? Jawablah. Apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia dan mati di kayu salib demi keselamatan kita dari dosa dan kuasa iblis? Jawablah. Yang 5, apakah saudara bersedia dengan rajin bersekutu dengan Allah, agar saudara menjadi anggota jemaat yang hidup di dalam gereja Protestan untuk menyaksikan iman yang benar? Jawablah. Jika demikian, ikrarkanlah pengakuan iman. Pertanyaan terakhir, bersediakah saudara dibaptis ke dalam nama Tuhan yang saudara percayai? Datang ke depan.
Saudara Imade Dwiva Satya Nugraha. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau di dalam memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Berdiri tetap di situ ya. Firman Tuhan menjadi landasan hidup Saudara Imade Dwiva Satya Nugraha. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu hari ini, karena Engkau telah menerima saudara kami ini menjadi anak-Mu melalui baptisan kudus. Kasihilah dia, teguhkan imannya, agar perilaku dia memuji nama-Mu yang kudus, agar jangan dia binasa, tetapi beroleh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, saudara. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 1. Kami undang anak-anak kami yang akan menerima peneguhan CD dan juga para orang tua untuk berdiri. Aku selalu ikut Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Aku tak meninggalkanmu, Yesus Tuhan penebus. Karena semua dosaku, mautlah hukumanku. Aku takut kepadamu, karena semua dosaku. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak kami yang hendak disidikan pada hari ini, saudara menyaksikan anak-anakmu berdiri di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia-Nya yang melimpah di dalam kehidupan mereka selama ini, menyertai kehidupan mereka sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuan saudara terhadap anak-anakmu ini,
Karena mereka dikaruniakan Allah bukanlah untuk sekedar menemani saudara di dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar mereka untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan mereka agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik di sorga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak-anak ini menjadi anak-anak-Mu. Kasihanilah mereka dan curahkanlah Roh Kudus kepada mereka, agar mereka menjadi murid-murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami atas segala kelengahan kami mendidik mereka. Janganlah biarkan mereka tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihanilah anak-anak ini yang kami serahkan kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami persilakan orang tua untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saudara berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hati saudara dan di hadapan jemaat pada saat ini. Saudara telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jikalau saudara merenungkan segala kasih karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah saudara mengucap syukur kepadanya. Dan jika saudara mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tua dan segala dosamu, seharusnya lah saudara malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus, agar ia menguduskan saudara dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang-orang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan muliakanlah kehidupan yang baru, dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya yang berkumpul di sini. Yang pertama, apakah saudara mengaku bahwa firman Allah yang telah saudara pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Jawablah. Yang kedua, bersediakah saudara dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah saudara seterusnya menaati firman Allah sampai pada akhir hidupmu? Jawablah. Bersediakah saudara menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Jawablah. Jadi saudara-saudara berjanji dengan Tuhan yang Maha Kudus di hadapan jemaatnya, hendaklah saudara setia menaati semuanya dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Kita berdoa. Ya Bapa dan Allah kami, berilah kami Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kami janjikan. Sempurnakanlah pekerjaan yang Tuhan telah mulai di dalam hati dan jiwa kami. Peliharalah kami senantiasa, agar jangan ada seorang pun dari antara kami yang binasa. Bimbing dan tuntunlah kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan bersama-sama. Aku satu ya. Silakan datang satu-satu ke depan. Amanat kepada Krishna Holong Hamonangan Naibaho. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Bisa diambil bantalnya, ambil aja bantalnya. Bantalnya diambil aja. Amanat kepada Mateo Nikolaus Oloan Aritonang. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Ya. Amanat kepada Sintong Fernandito Pakpahan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau
untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Michelle Charmaine Borusibarani. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Irene Renata Borusimanjuntak. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ibrani 10 ayat 23. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Putri Olivia Borusinurat. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Amanat kepada Trivena Dorbasa Boruneibaho. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Hayatilah, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau untuk melawan segala yang jahat dan menguatkan engkau untuk melakukan segala yang baik. Amin. Kami undang saudara-saudara yang sudi untuk berdiri.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kasihanilah mereka yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah mereka dalam Roh Kudus. Teguhkanlah mereka di dalam janji yang telah mereka ikrarkan. Kuduskanlah mereka di dalam firman-Mu, agar iman mereka menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatannya yang baik. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kini saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu telah ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi memperhambakan dirimu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai saudara melawan si jahat, asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya. Dan Ia menuntun saudara untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Silakan duduk. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada anak-anak kami untuk maju ke depan untuk bernyanyi.
Amang Inang dan saudara-saudara kami, dan secara khusus anak-anak kami yang telah angkat sidi pada hari ini, karena selama mereka belajar ada ujian-ujian dan ada penilaian-penilaian, tentu ada peringkat. Memang bisa kita katakan hampir sama nilainya, tapi tentu ada peringkat 1, 2, dan 3, tapi yang kami panggilkan hanya peringkat 1, peringkat 2, dan peringkat 3. Dan ini hanya motivasi untuk mendorong mereka untuk semakin berusaha untuk belajar setelah peneguhan sidi pada hari ini untuk hari-hari selanjutnya. Untuk urutan ranking atau juara 1, kami panggilkan misalnya Charmaine untuk tampil ke depan. Dan yang kedua, Putri Olivia. Dan untuk peringkat ketiga, kami panggilkan Trivena Dorbasa. Penilaian kami berangkat dari kehadiran mereka, partisipasi mereka, tugas-tugas mereka, ujian lisan, ujian tulisan dari tenaga-tenaga pengajar di gereja kita. Inilah yang menjadi urutan, tapi anak-anak kita yang lain semua juara, hanya 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Kami persilakan Inang untuk memberi hadiahnya, Inang. Aman. Tentu untuk ucapan terima kasih dari semua anak-anak yang belajar selama ini, yang menerima peneguhan sidi, akan kita beri kesempatan untuk memberi kata-kata ucapan terima kasih yang diwakili saudara misalnya. Silakan. Itu aja.
Selamat pagi, terima kasih atas berkat Tuhan kita semua dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan peserta katekisasi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang Pendeta Simamora, Amang Pendeta Lubis, dan Inang Diakones yang telah membimbing kami dalam mempelajari firman Tuhan. Kami juga menyampaikan terima kasih kami kepada orang tua dan jemaat sekalian yang telah mendukung dan membimbing kami dalam hal ini. Harapan kami selanjutnya yaitu semoga segala sesuatu yang telah diajarkan kepada kami dapat kami jadikan bekal hidup dalam melaksanakan tugas-tugas di kehidupan kami selanjutnya. Kami juga berharap bahwa iman kami akan menjadi lebih kuat di dalam Kristus. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini perlu kami jelaskan. Nats yang kami bacakan untuk anak-anak kami pada hari ini di dalam menerima peneguhan siri itu yang mereka yang ngambil, kami kasih untuk mereka ambil sendiri, tapi mereka hanya mendengar pada saat ini dari Nats yang telah dibacakan tadi. Kenapa ini kami sampaikan? Saya tidak tahu bagaimana kehidupan mereka, perilaku mereka, tindakan mereka selama ini, tapi saya percaya, saya yakin itu adalah firman Tuhan menjadi dasar mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin setiap keluarga, setiap orang tua mungkin berangkat dari sana untuk mengarahkan mereka di dalam kehidupan mereka, karena yakin kita bahwa Roh Kudus yang mengarahkan mereka untuk menerima Nats menjadi dasar hidup mereka ke depan di dalam kehidupan mereka di tengah-tengah dunia ini, di dalam menghadapi tantangan zaman, di dalam untuk meraih cita-cita di dalam kehidupan mereka. Tetapi bukan hanya itu, memang semua firman Tuhan harus tetap digumuli di dalam hidupnya. Untuk mengakhiri ibadah kita, kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara secara keseluruhan untuk berdiri. Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 698 ayat 1. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita untuk berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena kita akan melanjutkan untuk perjamuan kudus, karena mereka pertama sekali untuk menerima perjamuan kudus sebagai orang dewasa di tengah-tengah gereja kita. Untuk itu, orang tua dan anak-anak kami untuk tinggal, dan siapa dari antara kita yang mau mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, persilahkan. Setelah 10 menit lagi kita langsung ibadah perjamuan kudus. Horas.
akamanga kainang giatur maparudulta di rap mahita dota anak kota boy madoh tutong atongon asa boy rap doh anak kota. Untuk anak-anak kami silakan bersama-sama orang tua